modal setengah kilogram ayam udah bisa bikin pentol kriwil yang bisa dimakan satu RT loh guys. Ini sih cocok banget buat dijadiin ide jualan karena bikinnya gampang, modalnya kecil dan hasilnya banyak. Nah, jadi pertama-tama daging ayam yang udah aku cincang jadi lebih kecil-kecil mau aku campurin dengan es batu, putih telur, bawang merah goreng sama bawang putih goreng. Jangan lupa juga buat tambahin seasoning, garam, gula, penyedap, lada, saus tiram dan juga kecap manis ya. Oke, semua bahannya ini tinggal kita campur aja sampai bener-bener halus. Kalau udah halus kita pindahin ke sebuah baskom. Karena mau aku campurin sama tepung tapioka dan juga tepung terigu ya guys. Untuk semua takarannya udah aku tulis di tag. Jadi untuk adonannya ini tinggal kita aduk aja secara merata. Kalau udah merata mau aku tambahin daun bawang. Nah, kebetulan di rumah itu pada suka pedes, jadi sebagian adonan mau aku tambahin cabai rawit atau bisa juga ditambahin sama topping lainnya ya guys. Kalau semua adonannya udah tercampur merata, tinggal kita cetak aja pakai garpu ke dalam wajan yang udah berisi air panas kayak gini. Dan tinggal dicetak aja semua adonannya sampai habis. Kalau udah pada ngapung ke atas kayak gini, tandanya udah mateng, tinggal diangkat dan tiriskan. Nah, untuk yang cabai rawit aku rebusnya secara terpisah ya guys, biar nggak kecampur pedesnya dan biar nanti hasil ciloknya lebih kenyal dan lebih lembut. Jadi mau aku kukus dulu kurang lebih 7 menit. Nah, daripada gabut kita nungguin, mending kita bikin saus Bangkok dulu. Jadi campurin cabai yang udah dicoper dengan bawang putih bubuk, tambahin gula, garam, cabai bubuk, kita aduk dulu dan masak sampai mendidih. Baru deh kita kentalkan dengan larutan tepung maizena dan tinggal dimasak aja sampai sausnya ini mengental. Dan ini dia juga ciloknya udah mateng. Mau aku tambahin sama bawang goreng biar lebih wangi ya guys. Beneran deh, cuman dari setengah kilogram ayam aja udah bisa bikin cilok kriwil super banyak kayak gini nih. Jadi kalau mau dijual ini sih udah pasti untung banyak. Tinggal ditambahin aja sama saus Bangkok, kecap manis dan juga saus sambal. Atau mau dibikinin kuah bakso juga pasti enak sih karena ini kan pakai daging ayam. Teksturnya juga kenyal dan lembut, makanya jangan lupa di cook dan selamat mencoba. Awalnya cuma iseng-iseng doang bikin saumai pakai otak-otak. Ternyata pas udah mateng malah jadi rebutan sekeluarga dan resepnya ini udah lengkap sama bumbu kacangnya ya guys. Nah, jadi pertama-tama kita chopper dulu otak-otak bareng sedikit air. Kalau udah halus baru deh kita masukin ke sebuah wajan. Campurin dengan tepung terigu, tepung tapioka, daun bawang, gula, garam, sedikit penyedap dan lada. Untuk semua takarannya udah aku tulis di teks. Terakhir kita masukin air, diaduk dulu sampai merata baru udah nyalain api. Kita masak di api kecil sambil terus diaduk sampai nanti tuh teksturnya menggumpal. Kalau udah menggumpal tinggal dicetak aja satu persatu pakai garpu kayak gini ke atas kukusan yang udah diolesi minyak ya. Pakai tahu goreng, aku juga tambahin tahu putih. Dan karena kali ini mau bikin somai yang komplit, ketinggalan buat tambahin telur rebus, pare dan juga kol muda yang udah direbus dan digulung ya. Nah, somainya ini tinggal kita kukus aja sampai mateng. Sambil nunggu somainya mateng, aku mau bikin dulu bumbu kacangnya. Terlebih dahulu kita goreng dulu bawang merah, bawang putih, kemiri, daun jeruk, cabai rawit dan juga cabai keriting. Goreng semua bahannya sampai mateng. Kalau udah tinggal di blender halus dan kalau udah halus tinggal kita tumis dulu sampai berubah warna. Baru deh tambahin sama secukupnya air biar lebih wangi. Aku juga tambahin lagi sama daun jeruk, gula merah, garam, penyedap. Biar warnanya lebih pukat, jadi tambahin juga sama kecap manis ya guys. Masak bumbu kacangnya di api kecil sampai nanti pecah minyak dan tinggal dimasak aja sampai kekentelan yang diinginkan. Ya, salpok sama panci yang lagi aku pakai set seri api stainless dari Premier. Udah paket lengkap, dapat 7 piece dari 3 panci. Ada panci ukuran 24 cm lengkap dengan kukusan dan tutup. Ada panci susu yang udah lengkap juga dengan saringan dan tutupnya, jadi bisa banget buat dijadiin deep fryer ya guys. Dan yang paling aku suka, semuanya ini udah pakai stainless sus 304, jadi aman banget buat digunakan ya guys. Bahannya tebal dan udah double bottom, jadi udah pasti awetnya, enak dilihat, enak juga dipakai setiap hari. Juga udah jadi, tinggal diracik aja sesuai selera kalian. Kalau aku lebih suka dipakein kecap lagi dan juga saus sambal. Jangan lupa biar lebih seger tambahin juga sama jeruk limau ya guys. Pokoknya enak banget, jangan lupa di cook dan selamat mencoba.